Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada renungan Suara Gembala. Tema renungan hari ini yaitu Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu dari Yesaya pasal 9 ayat 5 yang tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, di mana saja saudara berada, sebutan tentang Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal mengarah kepada kepemimpinan dan pemerintahan Yesus Kristus kepada umatnya yang melindungi dan memelihara serta mendidik umatnya agar mereka menjadi dewasa, jadi baik, diperkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Bapa yang ada di dunia, juga sebagai kepala keluarga, dia memimpin anak-anaknya bukan dengan cara yang keras, tapi dengan penuh kasih, mengayomi, melindungi, memelihara dan mendidik mereka agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang kelak kemudian hari diperkenan di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus kepada kita sebagai umatnya begitu besarnya kepada kita sampai dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita agar kita diampuni dosanya, kita diselamatkan, kita hidup kekal dan hidup damai sejahtera di bumi ini maupun di surga. Dan juga disebutkan bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kepada kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesempurnaan kita, tapi Yesus Kristus mengasihi kita karena kita adalah orang berdosa, supaya kita bisa diampuni dosanya, diubahkan hidupnya, sehingga menjadi baik, diperkenan di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita bukanlah kasih yang sementara, tetapi kasih yang kekal. Karena Yesus Kristus itu adalah Bapa kita yang kekal, yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Seperti tertulis dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 8 yang tertulis demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, di mana saja saudara berada, karena kasih Tuhan kepada kita begitu besarnya, sampai dia rela mati di kayu salib, supaya kita diampuni dosanya, kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita hidup damai sejahtera di bumi maupun di surga. Oleh karena itu, kita hendaklah juga senantiasa hidup yang baik, hidup yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita, yang diwujudkan dengan kita juga mengasihi kepada sesama manusia tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, adat istiadat, budaya atau latar belakang lainnya. Hendaklah kita mengasihi mereka, melayani mereka,
dan menolong mereka supaya mereka bisa diselamatkan, diampuni dosanya, dan hidup kekal bersama Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami surgawi, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah hadir di tengah kami menjadi Yesus Kristus yang hidup, yang menjadi juru selamat, dan Bapa kami yang kekal, sehingga telah mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, dan kami hidup bersama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pimpinlah kami supaya kami dalam hidup kami senantiasa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Pimpinlah kami supaya kami juga bisa melayani orang-orang yang tersesat, supaya mereka bisa dibenarkan, diselamatkan dari kuasa dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, tetap semangat, tetap setia melayani. Tuhan Yesus memberkati.